Halo howdy teman-teman, bagaimana kabarnya? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat. Ya teman-teman, hari ini saya mau cerita sedikit tentang kasus di dunia kedokteran ya. Saya jarang membicarakan tentang dunia kedokteran, tetapi akhirnya saya hari ini mencoba untuk cerita sedikit karena menurut saya kasusnya cukup unik ya teman-teman dan perlu kita ketahui bersama. Ya teman-teman, ada suatu artikel dari Daily Mail dengan judul Gonore Super atau GO menimbulkan ancaman global utama, di mana para ilmuwan telah memperingatkan setelah seorang pria dari Austria itu mengalami versi infeksi menular seksual atau IMS yang kebal terhadap antibiotik atau obat-obatan tertentu. Nah ceritanya ini teman-teman, seorang pria yang tak dikenal, tidak tahu namanya ya, berusia sekitar 50-an, terinfeksi setelah berhubungan seks tanpa menggunakan pengaman atau tanpa menggunakan kondom dengan seorang pekerja seks komersil atau PSK saat pria ini berlibur di Kamboja. Di Kamboja ini kan di daerah Asia teman-teman, yaitu sekitar bulan April ya, baru 2022. Kemudian 5 hari kemudian ketika dia kembali ke Austria, ya sudah sampai di rumah, dia mengalami suatu keluhan rasa sakit yang luar biasa seperti terbakar saat buang air kecil ya, dan dia juga mengeluh keluarnya nanah atau yang kita sering kenal sebagai kencing nanah teman-teman. Kemudian pria ini melakukan tes medis, hasilnya menyatakan bahwa dia menderita gonore atau GO. Kemudian oleh dokter dia diberi antibiotik standar ya teman-teman untuk mengobati infeksi oleh GO, karena GO ini kan adalah suatu bakteri. Sementara obat-obatannya ini berhasil teman-teman menghilangkan gejala klinisnya ya, sehingga dia tidak lagi sakit saat berkemih. Tetapi sebaliknya tes laboratorium menunjukkan bahwa pria ini masih dinyatakan positif terhadap GO ini. Jadi masih ada bakteri dalam tubuhnya, di mana berarti pengobatannya secara teknis itu gagal nih teman-teman. Dokter menyebut bahwa strain yang diderita oleh pria ini sangat resisten terhadap antibiotik ataupun obat yang diberikan. Dan strain ini berbeda dengan strain yang sering mereka lihat sebelumnya. Dan para ahli di sana di Austria memperingatkan bahwa infeksi itu dapat secara efektif membuat gonore ini tidak dapat diobati jika dibiarkan menyebar, teman-teman. Kemudian penulis utama dari laporan yang saya sampaikan ini yaitu Dr. Sonja Pleniger, teman-teman, dari Badan Kesehatan dan Keamanan Pangan di Austria, itu menyatakan bahwa jenis dari bakteri tersebut menimbulkan ancaman kesehatan terhadap masyarakat, di mana dengan skala global yang sangat besar atau sangat masif, yang sangat luas ya. Apalagi jika strain ini berhasil membangun transmisi yang berkelanjutan ya, di mana akan terjadi banyak kasus GO ataupun gonore ini menjadi tidak dapat diobati ya teman-teman ya. Akhirnya pria itu diobati dengan kombinasi antibiotik lain, yaitu amoksisilin dikombinasi dengan asam clavulanat selama seminggu ya. Dan tampaknya pengobatan kombinasi antibiotik ini menunjukkan hasil, di mana dia kemudian dites akhirnya negatif, artinya bakteri dalam tubuhnya itu mulai menghilang. Namun yang menjadi catatan adalah pekerja seks komersial di Kamboja yang berhubungan seks dengan dia tidak dapat dilacak keberadaannya. Artinya situasi ini dapat terulang kembali, dan menurut para ahli ya yang merinci kasus ini di dalam jurnal Eurosurveillance, di mana gonore merupakan infeksi menular seksual paling umum ya yang ada di Eropa, yang nomor 2 di Eropa ya, yang tertinggi hampir 60.000 orang tertular setiap tahunnya, dan sekitar 680.000
Ya, orang-orang di Amerika juga terinfeksi setiap tahunnya. Di Indonesia bagaimana teman-teman? Di Indonesia itu catatan menurut Departemen ataupun Kementerian Kesehatan dari Januari sampai Maret 2021, jadi 3 bulan aja, berdasarkan diagnosis laboratorium tercatat sekitar 1.482 kasus GO dan ada 1.004 kasus uretritis GO ya teman-teman ya. GO itu adalah singkatan dari gonore. Di mana gejala dari GO ini seperti yang saya sampaikan di atas meliputi keluarnya cairan kental berwarna hijau atau kuning ataupun sering kita sebut nanah itu teman-teman ya. Bisa dari vagina atau dari penis dan ada rasa nyeri ketika buang air kecil, dan jika tidak diobati penyakit ini dapat menyebabkan komplikasi ya teman-teman. Dan komplikasi ini bisa ringan sampai serius ya, termasuk masalah infertilitas ataupun masalah radang pada panggul yang berpotensi mengancam jiwa pada wanita, dan jika terjadi pada ibu hamil ya dapat juga menyebabkan kebutaan nanti yang permanen pada si bayi yang dikandungnya ketika bayi ini lahir melalui jalan lahir. Dan sebagian besar strain dari GO ini masih dapat diobati meskipun strain super ya ataupun superbug yang kita sering sebut telah muncul selama beberapa tahun terakhir ini. Gonore ini juga telah menciptakan suatu mekanisme resistensi ya teman-teman ya terhadap antibiotik ataupun sejumlah antibiotik selama beberapa dekade belakangan ini ya, dimana hal ini disebut sebagai fenomena resistensi antimikroba yang dikembangkan oleh suatu bakteri. Dokter biasanya meresepkan suatu antibiotik, misalnya ciprofloxacin untuk mengatasi hal ini. Namun pada tahun 2005 ya ciprofloxacin ini tidak lagi direkomendasikan sebagai pengobatan karena bakteri ini sudah menjadi resisten ya terhadap ciprofloxacin. Di mana kita ketahui antibiotik lain juga misalnya cefixim ini teman-teman ya yang lebih baru juga sudah mengalami resistensi yang terjadi pada tahun 2011 ya karena beberapa alasan ya. Jadi kalau kita merujuk kepada cerita di atas di mana jenis yang ditunjukkan ataupun strain yang diderita oleh pria Austria ini yang resisten terhadap azitromisin ataupun yang merupakan salah satu dari 2 antibiotik garis depan yang digunakan untuk mengobati kasus gonore terutama di Eropa, itu juga resisten terhadap ceftriaxone serta resisten terhadap golongan cefixim misalnya cefotaxim, ciprofloxacin dan tetracycline yang merupakan obat-obatan yang tadi saya sampaikan merupakan antibiotik yang digunakan masih sampai sekarang untuk melawan infeksi. Resistensi antimikroba ini semakin lama semakin mengkhawatirkan teman-teman, di mana para ilmuwan dan praktisi kesehatan di seluruh dunia dan otoritas yang menjalankan kesehatan di berbagai negara mengkhawatirkan era pasca antibiotik ya, di mana kondisi umum misalnya orang setelah sakit ataupun setelah operasi medis menjadi kondisi yang sangat mematikan dan berbahaya karena adanya infeksi dari bakteri-bakteri tertentu, dan akhirnya pasien bisa menyerah pada mikroba yang sebelumnya tidak menjadi perhatian ataupun tidak berbahaya bagi kesehatan. Tes darah sebaiknya dapat digunakan dalam beberapa kasus untuk menentukan jenis infeksi yang dialami seseorang, bakteri jenis apakah yang dialami oleh seseorang, dan memungkinkan nanti petugas medis untuk memberi tindak lanjut ataupun meresepkan antibiotik yang digunakan ya.
beberapa tahun belakangan, peresepan yang berlebihan dan pemberian antibiotik yang tidak tepat telah dikaitkan sebagai salah satu alasan di balik munculnya superbug ataupun bakteri-bakteri yang resisten terhadap antibiotik ini, teman-teman. Dan awal tahun 2022 ini, sebuah studi besar menemukan bahwa superbug telah secara langsung membunuh 1,2 juta orang pada tahun 2019. Hal ini membuat superbug ataupun bakteri-bakteri yang resisten terhadap antibiotik ini menjadi pembunuh global yang lebih besar daripada AIDS misalnya, ataupun penyakit malaria yang merupakan dua besar penyakit menular yang ada di dunia, ya teman-teman. Jadi begitu cerita dari seorang pria Austria yang terkena infeksi menular seksual ketika dia berlibur ke Kamboja, ya teman-teman. Semoga dari cerita ini kita dapat mengambil hikmah terkait dengan penyebaran infeksi menular seksual, terutama GO, ya teman-teman, yang akan menjadi perhatian kita bersama karena adanya superbug, dan jangan sampai ini meluas karena ini akan menyebabkan kesulitan bagi seluruh kita yang ada di dunia. Oke teman-teman, demikian sharing saya pada hari ini. Semoga kita tetap dalam keadaan sehat. Hasta luego.